Bab 3581, Tunggu Dia Pergi. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Setelah suara Duan Lingtian jatuh, dia terbang ke markas aliansi yang diberikan, menghilang dari pandangan. Kerumunan saling bertukar pandang sebelum pergi satu demi satu. Ayo pergi. Pertunjukan sudah berakhir sekarang karena aliansi yang diberikan tidak ada lagi. Aku tidak menyangka aliansi yang begitu kuat dan terkenal di Nine Serenities Battlefield akan menemui akhir seperti itu. Selain itu, hanya butuh satu orang untuk membubarkan aliansi yang diberikan. Tepat sekali, karena Duan Lingtian bermaksud untuk mengubah basis aliansi yang diberikan menjadi tempat kultivasinya, bagaimana mungkin anggota aliansi tetap tinggal? Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada orang di medan perang 9 keheningan dan alam Devata yang tidak akan menyadari murid sejati yang sangat berbakat dari Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Berita tentang insiden ini menyebar seperti api di medan perang 9 Serenities. Tidak ada orang yang tidak mendengar tentang apa yang telah terjadi. Semua orang tahu bahwa Duan Lingtian, satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak dan bahwa dia dengan mudah membunuh 3 veteran Dewa Perang Bintang 9, Yue Chaokun, Pendekar Chu, dan Ji Ying, segera setelah dia menjadi Dewa Perang Bintang 9. Betapa tidak terduga, satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter benar-benar jenius yang tiada taranya. Selain itu, ia memiliki artefak terkemuka dengan jiwa artefak. Saya ingin tahu apakah tuannya memberinya artefak surgawi yang menonjol. Itu mungkin. Bagaimanapun, semua orang tahu Kaisar Surgawi Feng Qing yang mencapai keilahian di neraka Asura karena pertemuan yang kebetulan. Dia pasti telah menemukan banyak harta juga. Kemungkinan dia telah memberikan artefak surgawi yang menonjol kepada satu-satunya murid sejatinya. Duan Lingtian benar-benar beruntung memiliki master seperti Kaisar Surgawi Feng Qing yang. Jika Anda memiliki bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian, Kaisar Surgawi Feng Qing yang mungkin menerima Anda sebagai murid sejati juga. Ketika berita tentang Duan Lingtian menyebar, itu secara alami termasuk artefak surgawi yang menonjol. Bagaimanapun, harta seperti itu terlalu berharga. Sementara Nine Serenities Battlefield sedang gempar karena masalah ini, sekelompok 8 bintang Dewa Perang dari aliansi yang diberikan memimpin para anggota untuk bertemu Duan Lingtian di sebuah lembah di pangkalan. Dewa Perang Bintang 8 ini adalah mantan penjaga aliansi yang sekarang sudah tidak ada. Lord Duan Lingtian, kami bersedia menerima Anda sebagai pemimpin kami. Jika Anda tidak menyukai nama aliansi, Anda dapat menggantinya. Kami hanya ingin melayani Anda, salah satu dari 8 bintang Dewa Perang berkata dengan hormat. Orang-orang ini dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian, dan mereka merasa akan sangat beruntung dapat melayani orang seperti itu. Bagaimanapun, itu berarti mereka akan berada di bawah perlindungannya. Dengan Duan Lingtian, mereka akan menjadi aliansi pamungkas di medan perang 9 Serenities. Oleh karena itu, mereka mengambil risiko dan mencoba membujuk Duan Lingtian untuk mengambil alih aliansi yang diberikan. Kamu punya 10 jam tersisa untuk mengevakuasi tempat ini, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Setelah itu, dia tidak lagi menanggapi tidak peduli seberapa keras mantan penjaga aliansi yang diberikan mencoba membujuknya. Akhirnya, mereka pergi, sangat kecewa sekarang karena harapan mereka hancur. Jelas Duan Lingtian tidak berniat memulai aliansi. Dengan itu, basis aliansi yang sebelumnya hidup menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berlama-lama dan menentang kata-kata Duan Lingtian. Di alam independen yang menampung kuil judul utama, tamu tak terduga muncul di kuil judul hari ini. Itu tidak lain adalah Ji Yu, Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Kematian Ji Ying seperti mengoleskan garam pada lukanya. Dia sangat marah sehingga dia hampir menghancurkan tanah kultivasinya. Energinya yang menakutkan mengguncang seluruh istana surgawi dari surga yang diberikan, dan semua orang bisa merasakan kemarahannya dari jauh. Hanya setelah dia tenang, dia dengan cepat pergi ke kuil judul utama untuk mencari Wu Hongqing, master kuil dari kuil judul. Tuan Kuil Wu, Dewa Perang Bintang 9 Anda terbunuh dengan cara seperti itu. Apakah Anda benar-benar akan menanggung penghinaan? Wu Hongqing tidak terkejut dengan kunjungan mendadak Ji Yu. Setelah mendengar kata-kata Ji Yu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan? Duan Lingtian menjadi terlalu kuat. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika dia tetap berada di Nine Serenities Battlefield. Faktanya,
Wu Hongqing benar-benar terkejut ketika dia menerima berita tentang Duan Lingtian menjadi Dewa Perang Bintang 9. Dia lebih terkejut ketika mengetahui bahwa Duan Lingtian juga memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak. Bahkan kuil judul tidak memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak. Setelah itu, rasa frustrasi membuncah di hati Wu Hongqing ketika dia mengetahui bahwa Misuan tidak hadir selama insiden itu. Bagaimanapun, Misuan lebih kuat dari Yue Chaokun. Dia seharusnya ada di sana untuk membantu yang lain. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu kebetulan bahwa Misuan tidak ada atau apakah Misuan melarikan diri setelah mengetahui seberapa kuat Duan Lingtian telah tumbuh. Mata Jiyu berkilat dingin saat dia berkata, dia pasti memiliki orang-orang yang dia sayangi di luar Nine Serenities Battlefield. Kita bisa menggunakannya untuk memaksanya meninggalkan medan perang 9 Serenities. Itu tidak perlu, kata Wu Hong sambil mengangkat alis dan menggelengkan kepalanya, sebaiknya tidak menggunakan metode ini kecuali benar-benar diperlukan. Kami akan menodai reputasi kami jika kami melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, Duan Lingtian tidak sendirian. Dia memiliki perlindungan Kaisar Surgawi Feng Qing yang dari surga penghancur soliter. Feng Qing yang, Jiyu mengerutkan kening. Matanya berkilat dingin saat dia berkata, aku hampir melupakannya. Aku akan meminta penjelasan darinya mengenai masalah ini. Kau akan menuntut penjelasan darinya. Wu Hongqing mengejek setelah mendengar kata-kata Jiyu. Dia berkata dengan jijik, Kaisar Surgawi Ji, apakah Anda tidak menyadari bahwa Feng Qing yang adalah Raja Dewa yang belum sempurna seperti saya? Apakah Anda pikir Anda, Dewa tingkat lanjut biasa, cocok untuknya? Petik 2. Jiyu terkejut dengan kata-kata ini. Dia berseru dengan tidak percaya, Raja Dewa yang belum sempurna. Bagaimana mungkin? Bukankah dia baru saja mencapai keilahian baru-baru ini? Wu Hongqing mencibir. Gunakan otakmu. Bahkan murid sejatinya memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak. Apa menurutmu mustahil baginya untuk menjadi Raja Dewa yang belum sempurna? Jiyu, yang kesulitan menerima kenyataan, bertanya lagi, hahe. Dia benar-benar Raja Dewa yang belum sempurna sekarang. Saya secara pribadi menyaksikan kekuatannya. Apa menurutmu aku akan salah? Wu Hongqing membalas. Ekspresi Jiyu segera berubah tak sedap dipandang. Dia mampu memprovokasi Raja Dewa yang belum sempurna. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan keengganan ketika dia memikirkan bagaimana Feng Qing yang telah melampaui dia meskipun jauh lebih muda darinya. Dia tahu bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan Feng Qing yang sama sekali. Wu Hongqing berkata dengan nada muram, mari kita tunggu Duan Lingtian keluar. Tidak ada yang bisa kita lakukan padanya di medan perang 9 Serenitas. Dia tak terkalahkan di sana. Bagaimana mungkin, Jiyu, yang membenci Duan Lingtian sampai ke tulang, tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia sangat tidak senang dengan apa yang dianggap sebagai pujian Wu Hongqing terhadap Duan Lingtian. Dia terus berkata, ada begitu banyak orang di medan perang 9 ketenangan yang memiliki elemen surgawi dengan bentuk tinggi. Mereka mungkin bisa mengalahkan Duan Lingtian. Bagaimanapun, hukum yang mereka pahami jauh lebih kuat juga dengan bantuan dari elemen surgawi. Berdasarkan pengetahuan saya, 5 elemen surgawi tidak kalah dengan artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak. Wu Hongqing memandang Jiyu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Namun, dia buru-buru mengoreksi ekspresinya untuk menghindari penemuan. Setelah 5 elemen surgawi Duan Lingtian membantunya melarikan diri, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri sebelum mereka dapat membantu Duan Lingtian lagi. Namun, bahkan jika 5 elemen surgawinya belum sepenuhnya pulih kekuatannya, mereka tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa jika Duan Lingtian diserang oleh seseorang yang memiliki elemen surgawi. Bagaimana mungkin 1 atau bahkan 2 elemen surgawi cocok untuk semua 5 elemen surgawi? Oleh karena itu, Wu Hongqing tahu bahwa mengikuti saran Jiyu adalah sia-sia. Secara alami, Wu Hongqing tidak mengungkapkan pikirannya. Bagaimanapun, dia tidak ingin Jiyu tahu bahwa Duan Lingtian memiliki semua 5 elemen surgawi. Bab 3582, Dewa Perang Bintang 9 dengan elemen surgawi penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy keegoisan sudah mendarah daging pada kebanyakan orang. Wu Hongqing, kepala kuil dari kuil judul, tentu saja tidak ingin Jiyu, Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, mengetahui bahwa Duan Lingtian memiliki semua 5 elemen surgawi. Bahkan jika, betapapun tidak mungkinnya,
Ji Yu tidak tertarik pada 5 elemen surgawi, ada risiko bahwa informasi tersebut akan bocor. Tidak ada kekurangan orang yang mendambakan 5 elemen surgawi. Hong Qing tahu Ji Yu mendapat dukungan kekuatan dari alam dewa. Jika Ji Yu mengetahui tentang 5 elemen surgawi Duan Lingtian, Ji Yu pasti akan memberitahu para pendukungnya tentang masalah ini setelah hubungan antara alam Devata dan alam dewa dipulihkan. Hong Qing melirik Ji Yu saat dia menjawab, jadi bagaimana jika mereka adalah orang-orang yang mampu menahan Duan Lingtian? Apakah Anda pikir mereka akan dengan mudah mematuhi Anda? Selain itu, bagaimana Anda akan menemukannya? Mereka yang memiliki elemen divine tetap anonim dan tidak berkeliling mengumumkan fakta bahwa mereka memiliki elemen divine. Ji Yu terdiam setelah mendengar kata-kata Hong Qing. Memang, meskipun pasti ada 9 bintang dewa perang di medan perang 9 serenitis yang memiliki elemen surgawi, bagaimana dia akan menemukan mereka ketika dia tidak tahu siapa mereka? Jika dia tahu siapa mereka, dia akan merebut elemen surgawi mereka dari mereka sejak lama. 5 elemen surgawi begitu berharga sehingga bahkan seseorang seperti dia yang telah mencapai ketuhanan tidak dapat tetap acuh tak acuh terhadap mereka. Segera setelah itu, mata Ji Yu berbinar seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Kemudian, dia berkata, bahkan jika saya tidak dapat menemukan orang-orang itu untuk berurusan dengan Duan Lingtian, sekarang setelah berita tentang artefak surgawi terkemuka Duan Lingtian telah menyebar, orang-orang itu pasti akan mencari Duan Lingtian atas kemauan mereka sendiri. Selain itu, Duan Lingtian tidak repot-repot menyembunyikan fakta bahwa dia tinggal di aliansi yang diberikan. Saya yakin banyak orang akan mencarinya untuk mendapatkan artefak surgawi yang menonjol. Terlepas dari kata-katanya, Ji Yu merasa sedikit tidak mau. Bagaimanapun, artefak surgawi Duan Lingtian seharusnya menjadi miliknya. Bagaimana dia bisa tetap tidak terpengaruh oleh pemikiran orang lain yang mengambil artefak surgawi? Namun demikian, dia pikir itu akan baik-baik saja selama Duan Lingtian meninggal. Dengan itu, dia setidaknya bisa membalaskan dendam 2 murid sejatinya. Surga berkelana, salah satu dari 81 alam Devata. Di tengah gurun yang sunyi, tanah tiba-tiba bergetar. Getarannya semakin kuat saat siluet besar tiba-tiba melesat keluar dari tanah. Ini adalah binatang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Semuanya memiliki tanda berbentuk api di glabella mereka. Ketika mereka muncul, mereka berdiri dalam barisan yang rapi seperti tentara. Tak lama kemudian, sesosok muncul di udara di depan mereka. Sosok itu milik seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar yang mengenakan jubah hijau panjang. Wajahnya sehalus batu giok, dan dia memiliki aura dominan yang mengintimidasi banyak orang. Pada saat ini, matanya bersinar terang ketika dia bergumam, dia memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak. Sudah lebih dari 1000 tahun. Akhirnya, saya punya alasan untuk kembali ke medan perang 9 serenitis. Untungnya, saya belum mencapai keilahian. Jika tidak, saya akan melewatkan kesempatan emas. Yan, apakah kamu percaya diri? Pria parubaya itu tiba-tiba bertanya. Sebuah suara segera terdengar di benak pria parubaya itu. Mungkin, jika saya masih dalam bentuk ketujuh saya tidak akan percaya diri. Namun, sekarang setelah saya berevolusi menjadi Chaos Divine Flame bentuk ke-8, ditambah dengan kekuatan Anda, tidak akan sulit bagi kami untuk membunuh Duan Lingtian dan mendapatkan artefak divinenya yang menonjol. Meskipun Dewa Perang Bintang 9 yang memperoleh jejak energi surgawi mampu membuka kekuatan artefak surgawi yang menonjol, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Sejati. Sebagai elemen divine, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk berurusan dengan artefak divinenya yang menonjol. Pria parubaya itu mengangguk ketika dia menanggapi apa yang jelas-jelas merupakan api surgawi Chao. Saya setuju. Terlebih lagi, kamu tidak jauh dari berevolusi menjadi bentuk ke-9-mu. Setelah itu, pria itu membuka dunia kecilnya sebelum dia berkata kepada binatang buas yang berbaris rapi, hewan kesayanganku, ayo pergi ke medan perang 9 serenitis. Tanda berbentuk api pada glabella binatang buas bersinar sebelum mereka memasuki dunia kecil pria parubaya itu satu demi satu. Kita akan membunuh seorang jenius yang tiada taranya kali ini. Anda harus merasa terhormat bahwa Anda dapat mengambil bagian dalam pertempuran ini. Dengan itu, dia terbang dengan kecepatan tinggi menuju lokasi transportasi terdekat yang akan membawanya ke medan perang 9 serenitis. Sementara dia terbang, dia bergumam pelan,
saya yakin banyak teman lama saya juga akan tergoda untuk memasuki medan perang 9 Serenitas. Tidak dapat dihindari bahwa kita akan bertarung satu sama lain untuk artefak surgawi yang menonjol begitu Duan Ling Tian mati. Petik 2. Di pegunungan terpencil di Scaling Cloud Heaven, matahari terbenam pada saat ini, mewarnai langit menjadi merah. Ledakan, 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 energi merah yang menyengat melonjak tinggi ke langit dari puncak satu gunung pada saat ini. Setelah itu, energi biru melesat keluar sebelum menyelubungi energi merah. Persis seperti itu, energi yang membakar tampak membeku. Pada saat yang sama, suhu mulai turun dengan cepat. Energi beku menetap di pegunungan serta es putih mulai menutupi tanah. Artefak surgawi yang menonjol itu adalah milikku. Suara dingin seorang wanita terdengar di udara. Pada saat yang sama, apa yang tampak seperti suara seorang lelaki tua terngiang di benak wanita itu. Jangan gegabah. Meskipun Anda memiliki saya, air suci pembersih dunia bentuk ke-8, jangan lupa ada banyak orang lain yang juga memiliki elemen surgawi bentuk tinggi di medan perang 9 Serenitis. Wanita itu mengangguk. Tatapannya melintas dengan tekad saat dia berkata, aku tahu. Namun, saya masih menginginkan artefak surgawi yang menonjol itu. Jika saya bisa mendapatkan artefak surgawi yang menonjol itu, jalan saya akan lebih mulus setelah saya mencapai keilahian dan pergi ke alam dewa. Baik, saya akan berurusan dengan artefak surgawi yang menonjol saat Anda membunuh pemiliknya, kata elemen surgawi dengan percaya diri. Di wilayah tengah ke-13 dari medan perang 9 Serenitis. Saudara laki-laki, sebuah suara terdengar di sebuah lembah pada saat ini. Orang itu berkata dengan hormat, berita tentang Duan Ling Tian yang memiliki artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak telah menyebar keluar medan pertempuran 9 Serenitis. Saya pikir yang terbaik bagi Anda untuk bergerak sebelum teman lama Anda tiba. Suara itu milik seorang pria muda yang tampak biasa. Matanya tertuju pada halaman di lembah, dan dia tampak agak cemas pada saat ini. Astaga, begitu suara pemuda itu jatuh, seorang pemuda tinggi dan tampan dengan alis seperti pedang muncul di udara. Ekspresinya lembut dan senyumnya ramah. Mata pemuda biasa berbinar ketika melihat pemuda tampan itu. Saudara laki-laki, apakah Anda memiliki terobosan lain? Sepertinya artefak surgawi terkemuka Duan Ling Tian ditakdirkan untuk jatuh ke tanganmu. Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada jaminan di dunia ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Jika kita terlalu terobsesi dengan masalah ini dan gagal pada akhirnya, itu akan mempengaruhi kultivasi kita di masa depan dan menjadi batu sandungan di jalan mencapai keilahian. Pemuda tampan itu juga salah satu dari 9 bintang dewa perang yang memiliki elemen surgawi. Dia memiliki logam surgawi mendalam bentuk ke-8. Itu hanya perlu melahap beberapa profound divine metal lagi sebelum berevolusi ke bentuk ke-9. Tetap di sini dan tunggu kabar baikku. Kakak, aku ingin ikut denganmu. Tidak, aku tidak akan bisa menjagamu saat pertarungan dimulai. Pemuda biasa hanya bisa menyerah setelah mendengar kata-kata ini. Baik. Harap berhati-hati, saudara. Petik 2. Duan Ling Tian yang berada di basis aliansi yang diberikan tidak menyadari bahwa banyak dewa perang bintang 9 yang memiliki elemen surgawi sedang berjalan ke arahnya untuk merebut pedang indah 7 lubang miliknya. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menuju Duan Ling Tian. Duan Ling Tian yang berada di aliansi yang diberikan tidak menyadari bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Bab 3583, Harapan Tinggi Xia Jie. Tanah persembahan surgawi adalah salah satu alam para dewa. Klan Xia adalah salah satu klan terkaya dan paling terkenal di tanah persembahan surgawi. Klan seperti itu biasanya memiliki aturan yang ketat dan sangat mementingkan aturan dan ketertiban. Namun, baru-baru ini, ada keributan di klan Xia. Nona sulung mereka, Xia Ningsue, telah mengambil nyawanya sendiri di masa lalu. Setelah dia bereinkarnasi dan kembali ke tanah persembahan surgawi, ditemukan bahwa dia bersama seorang pria dan bahkan memiliki seorang putri dengan pria itu. Tak perlu dikatakan, skandal seperti itu mengguncang klan Xia sampai ke intinya. Di sudut tanah klan Xia, sekelompok murid sekunder sedang mendiskusikan keajaiban wanita klan Xia Ningsue. Hei, apakah menurutmu Nona sulung akan selamat dari Realm Battlefield? Sulit untuk mengatakan dengan pasti. Bagaimanapun, Realm Battlefield diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan mereka yang kuat akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa di sana, apalagi Nona sulung kita.
Aku benar-benar tidak menyangka Nona Sulung memasuki medan perang Rilem. Dikatakan bahwa dia hanya melakukan itu sebagai protes kepada pemimpin klan. Dia mencoba membuktikan bahwa dia lebih baik mati daripada menikahi tuan muda dari klan Yun. Aku juga mendengar tentang itu. Rupanya, dia tidak mengambil nyawanya kali ini karena putri dan keluarganya dari kehidupannya saat ini di dunia duniawi. Pada saat ini, seseorang berkata sambil menghela nafas, Tuan ketiga masih di penjara di halaman dalam. Saya mendengar dia mencoba melarikan diri beberapa kali tetapi tertangkap. Tuan ketiga benar-benar membuat marah pemimpin klan. Itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Tuan ketiga membebaskan orang-orang yang dipedulikan oleh Nona Sulung. Begitu dia tahu tentang pembebasan mereka, klan tidak akan bisa mengancamnya dengan nyawa orang-orang yang dia sayangi lagi. Saya benar-benar tidak mengerti pikiran pemimpin klan. Nona Sulung sudah memiliki seorang putri. Saya tidak mengerti mengapa dia bersikeras memaksanya untuk menikah dengan tuan muda dari klan Yun. Mengapa dia tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dikatakan bahwa tuan muda Yun terobsesi dengan Nona Sulung. Apalagi, rumor mengatakan bahwa jika dia tidak menikahi Nona Sulung, dia tidak akan bisa menjadi kaisar dewa. Setelah Xia Jie membebaskan Li Fei, Li Rou, Duan Rufeng, dan yang lainnya, dia dipenjara oleh Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia. Selain dipenjara, dia juga terputus dari dunia luar. Xia Yu takut Xia Jie akan memberitahu Xia Ningsue tentang pembebasan Duan Rufeng dan yang lainnya. Dia tahu putrinya tidak akan pernah kembali ke klan Xia begitu dia mengetahui bahwa orang-orang yang disayanginya telah dibebaskan. Xia Yu akan mengunjungi Xia Jie sesekali. Setiap kali dia berkunjung, dia akan memasang kerutan di wajahnya setiap kali dia melihat Xia Jie. Hari ini adalah salah satu waktu ketika Xia Yu mengunjungi Xia Jie. Pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya ketika dia berkata kepada Xia Jie, "Kakak ketiga, kamu benar-benar melewati batas kali ini. Melewati garis. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri?" Xia Jie berkata dengan acuh tak acuh. "Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini," kata Xia Yu dengan acuh. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya perlu memberikan penjelasan kepada King Yan mengenai masalah ini. Anda tahu betul dia mempercayakan saya dengan orang-orang itu. Sekarang setelah mereka dibebaskan, Anda tahu saya harus menjelaskan masalah ini kepadanya. Kalau begitu jelaskan padanya, mengapa kamu di sini?" Xia Jie berkata dengan tidak sabar sambil memutar matanya. "Kakak ketiga, kamu tahu kenapa aku di sini?" kata Xia Yu dengan ekspresi muram. "Aku tahu kamu menemukan apa yang diduga sebagai Profound Divine Metal bentuk pertama di masa lalu. Baru-baru ini, klan Yun juga menemukan Profound Divine Metal bentuk pertama. Beri aku pecahan logam yang kamu temukan. Jika itu benar-benar Profound Divine Metal bentuk pertama, Profound Divine Metal dari klan Yun akan mampu menyerapnya dan berevolusi menjadi bentuk kedua. Kakak ketiga, yang terbaik adalah jika kamu dengan patuh menyerahkan pecahan logam itu kepadaku." Mendekati akhir kalimatnya, nada suara Xia Yu berubah menjadi mengancam. Xia Jie sempat terpana oleh kata-kata itu. Ketika dia sadar kembali, dia mulai tertawa. Setelah melihat ini, kerutan Xia Yu semakin dalam. "Mengapa kamu tertawa? Apakah menurutmu ini waktu yang tepat untuk tertawa?" "Kakak, aku belum pernah memiliki pecahan logam itu selama 700 tahun sekarang," kata Xia Jie sambil menggelengkan kepalanya. Xia Yu memandang Xia Jie dengan skeptis. "Bagaimana mungkin? Jangan coba-coba menipuku, kakak ketiga. Di masa lalu, Anda sangat menghargainya sehingga Anda bahkan tidak mau membiarkan saya mempelajarinya. Sekarang Anda ingin saya percaya bahwa Anda tidak lagi memilikinya." Xia Jie mengangguk. "Memang, aku sangat menghargainya. Bagaimanapun, saya sangat yakin itu adalah logam surgawi yang mendalam. Itu pasti akan dibangkitkan setelah menyerap Profound Divine Metal bentuk pertama lainnya. Jika terus berevolusi, saya akan memiliki peluang tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, apalagi dewa tertinggi." Setelah jeda singkat, matanya sedikit cerah saat dia terus berkata, "Namun, saya memberikannya kepada orang lain 700 tahun yang lalu." "Kamu memberikannya kepada siapa?" Xia Yu memelototi Xia Jie. Selama dia menemukan kepada siapa Xia Jie telah memberikan pecahan logam itu, dia akan bisa mendapatkannya kembali. Dia bukan dari tanah persembahan surgawi atau alam dewa manapun. Dengan semua ini, kamu seharusnya cukup pintar untuk menyimpulkan identitas orang yang memiliki pecahan logam itu sekarang.
Bukan dari tanah persembahan surgawi atau alam dewa manapun. Xiaoyu mengangkat alis. Setelah itu, matanya melebar dan ekspresinya berubah drastis saat dia berkata, "Jangan bilang kamu memberikan pecahan logam itu kepada bocah Duan Lingtian." Meskipun Xiaoyu belum pernah bertemu dengan suami putrinya dalam kehidupannya saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu namanya? Dia sadar bahwa saudara ketiganya telah bertemu Duan Lingtian sebelumnya dan bahkan mengancam pelayan klan Xia yang telah diperintahkan untuk membunuh Duan Lingtian. Oleh karena itu, setelah mendengarkan kata-kata saudara ketiganya, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa pecahan logam itu telah diberikan kepada Duan Lingtian. "Kamu benar-benar pintar, kakak sulung. Tidak heran ayah kami memilihmu untuk menjadi pemimpin klan," kata Xia Jie sambil mengacungkan jempol ke Xiaoyu. "Hentikan omong kosong ini," Xiaoyu berkata dengan marah, "jangan pikir aku tidak tahu kamu memberinya pecahan logam itu dengan harapan dia akan tumbuh kuat di masa depan. Kamu terlalu naif. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa fragmen logam akan dapat membantu bocah dari alam duniawi yang bahkan lebih lemah dari penduduk asli alam Devata? Jika logam surgawi yang mendalam itu cerdas, ia akan meninggalkan bocah itu untuk mencari inang baru. Memberinya pecahan logam itu sama saja dengan membuangnya." Xiaoyu tahu Xia Jie berharap Duan Lingtian akan tumbuh kuat dan memenuhi harapannya dan layak untuk putrinya. Namun, dia tidak berpikir itu mungkin bagi Duan Lingtian untuk berbuat banyak bahkan jika Duan Lingtian memiliki logam surgawi yang mendalam. Faktanya, dia berpikir bahwa Duan Lingtian kemungkinan besar akan terbunuh sebelum Profound Divine Metal memiliki kesempatan untuk berevolusi. "Kakak, saya mohon berbeda. Aku pernah bertemu dengan menantumu sebelumnya. Meskipun dia dari dunia biasa, dia luar biasa," kata Xia Jie dengan percaya diri. Memang, Xia Jie telah memberikan Duan Lingtian logam surgawi yang mendalam dengan harapan dapat mengubah nasib Duan Lingtian. Dengan logam surgawi yang mendalam, waktu Duan Lingtian di alam Devata akan jauh lebih mudah, dan dia juga akan memiliki peluang lebih tinggi untuk naik ke alam dewa. Secara alami, dia sadar bahwa memiliki logam surgawi yang mendalam datang dengan risikonya sendiri. Lagi pula, jika terungkap bahwa Duan Lingtian memiliki logam surgawi yang mendalam, kehidupan Duan Lingtian akan berada dalam bahaya. Namun demikian, menurutnya, pro lebih besar daripada kontra. "Kakak ketiga, aku tahu kamu merasa kasihan pada Ning Xue. Namun, kamu terlalu gegabah," kata Xiaoyu sambil menggelengkan kepalanya, "tidak mungkin anak nakal itu mencapai kehebatan. Dia ditakdirkan untuk lebih rendah dari King Yan tidak peduli apa. Saya setuju dia memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya, tapi dia tidak akan pernah bisa melampaui King Yan." Jelas, Xiaoyu tidak terlalu memikirkan suami putrinya. "Namun demikian, saya percaya padanya," kata Xia Jie. Dia yakin bahwa penilaiannya benar. Pemuda berbaju ungu yang ditemuinya benar-benar luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan memberinya pecahan logam itu. Dia telah memilih untuk tidak mengungkapkan fakta bahwa pecahan logam itu kemungkinan adalah logam surgawi yang mendalam ketika dia memberikannya kepada Duan Lingtian sehingga Duan Lingtian tidak merasa terbebani untuk menerimanya. Karena alasan itu, dia berbohong dan mengatakan itu hanya sepotong logam misterius yang dia temukan. Kembali di medan perang 9 Serenitis. Duan Lingtian yang berkultivasi dengan damai di basis aliansi yang diberikan terbangun oleh suara yang keras, energi, dan jelas bermusuhan. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. "Masih ada orang yang cukup berani untuk datang mencari masalah setelah aku menunjukkan kekuatanku. Orang ini harus percaya diri." Matanya berkilauan dingin sebelum dia menghilang ke udara tipis. Bab 3584, Pengumpulan Elemen Surgawi Bentuk ke-8 Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Sesosok tinggi melayang di atas pangkalan lama aliansi yang diberikan. Ketinggian 3 meter sosok itu secara visual berdampak. Terlebih lagi, ini adalah tinggi badannya yang sebenarnya, bukan ilusi atau hasil dari dia memanipulasi energi asal surgawinya. Sosok setinggi 3 meter itu milik seorang pemuda berjubah panjang berwarna kuning tua. Ekspresi tekadnya, alisnya yang berkerut, dan mata yang menyala-nyala membuatnya tampak mengesankan seperti gunung yang tak tergoyahkan. Pada saat ini, dia menatap tajam ke arah pemuda berbaju ungu yang baru saja muncul dari markas lama aliansi yang diberikan. Dia bertanya dengan kasar, "Apakah kamu Duan Lingtian?" Duan Lingtian memandang pemuda setinggi 3 meter itu dengan acuh tak acuh. "Karena kamu datang ke sini mencariku,
kamu harus tahu siapa aku. Nyatakan bisnis Anda. Saya tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan Anda. Jika tidak ada apa-apa, silakan pergi. Kata-kata Duan Lingtian sangat membuat marah pemuda tinggi yang tidak normal itu. Dia mengejek, Duan Lingtian, apakah Anda pikir Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda membunuh 3 dewa perang bintang 9 dengan artefak surgawi Anda? Biarkan saya memberitahu Anda ini, masih banyak dewa perang bintang 9 yang lebih kuat dari Anda. Bahkan saat itu, kamu pasti salah satu dari mereka, jawab Duan Lingtian tanpa nada. Senyum mengejek muncul di wajah pemuda itu. Kamu benar-benar tidak memiliki mata yang tajam. Aku benci mengatakannya padamu, tapi aku jelas salah satu dari mereka yang lebih kuat darimu. Begitu pemuda itu selesai berbicara, gelombang energi Master meluncur, tampak seperti naga surgawi. Hanya dalam beberapa saat, itu membentuk sangkar di sekitar Duan Lingtian. Kekacauan bumi surgawi. Duan Lingtian berteriak kaget, saya tidak menyangka Anda memiliki salah satu dari 5 elemen surgawi. Terlebih lagi, ini adalah bentuk yang tinggi. Pria muda yang sangat tinggi itu mencibir saat melihat ekspresi terkejut Duan Lingtian. Dia berkata dengan arogan, kamu seperti katak yang hidup di dasar sumur. Bumi kekacauan surgawiku berada dalam bentuk ke-8. Bahkan jika Anda memiliki artefak surgawi yang menonjol dan Anda membawa jejak energi surgawi, Anda tidak memiliki peluang melawan saya dan bumi kekacauan surgawi saya. Apakah begitu? Duan Lingtian mengangkat alis, jelas tidak menganggap serius ancaman pemuda itu. Kamu bisa mencari tahu sendiri, kata pemuda itu dengan percaya diri. Baik, Duan Lingtian tidak membuang waktu dan menyerang dengan hukum ruang. Pada saat yang sama, pedang 7 warna muncul di tangannya. Hanya dengan lambaian pedang, itu mendistorsi udara di sekitarnya. Astaga, Duan Lingtian mengayunkan pedangnya ke arah pemuda tinggi yang tidak normal itu. Pedang meninggalkan air mata spasial di belakangnya saat ditembakkan. Pada saat yang sama, sinar pedang 7 warna muncul di udara, tampak seperti kembang api. Pemuda itu mencibir. Dengan lambaian tangannya, sangkar di sekitar Duan Lingtian mulai memberikan tekanan besar pada Duan Lingtian. Duan Lingtian berhenti sejenak ketika dia merasakan beban yang membebaninya dari sangkar yang dilemparkan menggunakan hukum bumi. Pada saat ini, seberkas cahaya Master berputar di sekitar pemuda itu seperti seekor naga sebelum melesat ke arah pedang 7 warna dan sinar pedang Duan Lingtian. Ketika kedua kekuatan bertabrakan, sinar pedang 7 warna Duan Lingtian sedikit meredup. Setelah itu, Chaos Divine Earth milik pemuda itu melilit di sekitar Seven Orifices Sword Exquisite miliknya. Tuan, Chaos Divine Earth bentuk ke-8 telah sepenuhnya menahanku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Suara Huanger terdengar di telinga Duan Lingtian saat ini. Di mata pemuda itu, sepertinya ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Duan Lingtian memanipulasi energi spasial saat dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Saya Yang Meng dari suku Titan, kata pemuda itu sambil tersenyum. Duan Lingtian, artefak surgawi terkemuka Anda akan menjadi milik saya mulai sekarang. Aku harus berterima kasih untuk itu. Kemudian, Yang Meng mulai mundur sambil terus berkata, saya harus mengakui bahwa Anda kuat. Saya tidak 100% yakin bahwa saya akan dapat membunuh Anda bahkan jika Anda tidak lagi memiliki artefak surgawi yang menonjol. Yang Meng bersiap untuk pergi dengan pedang indah 7 lubang yang telah dia kendalikan dengan bantuan Chaos Divine Earth. Namun, bagaimana Duan Lingtian bisa membiarkan hal seperti ini terjadi? Karena kamu di sini, kamu seharusnya tinggal di sini selamanya. Duan Lingtian menyeringai. Memang, saya tidak akan dapat menggunakan artefak surgawi saya yang menonjol untuk saat ini. Namun, Chaos Divine Earth Anda tidak akan dapat membantu Anda juga. Duan Lingtian berteleportasi begitu suaranya jatuh dan muncul kembali di depan Yang Meng. Kemudian, dia menyerbu ke arah Yang Meng saat kekosongan berdesir di belakangnya. Tidak ada gunanya, kata Yang Meng, tidak bingung, meskipun saya tidak yakin membunuh Anda, saya tidak punya masalah memblokir serangan Anda. Kamu kuat, tetapi kamu tidak bisa meremehkan hukum bumi saya juga. Energi Master yang besar melonjak keluar dari Yang Meng dan menjalin lapisan demi lapisan penghalang di sekelilingnya. Memang, serangan Duan Lingtian gagal mencapai Yang Meng. Dia mengambil kesempatan untuk membuat jarak lebih jauh antara dia dan Duan Lingtian. Duo itu tampak seolah-olah mereka sedang bermain tag di udara di atas pangkalan aliansi yang lama. Namun, seiring berjalannya waktu,
Duan Lingtian tampak seperti kelelahan karena frekuensi teleportasinya mulai berkurang. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum Yang Meng melarikan diri dari Duan Lingtian. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, serangkaian ledakan menggelegar terdengar di udara sebelum tanaman merambat tebal yang tak terhitung jumlahnya meliuk ke arah Yang Meng. Secara bersamaan, seberkas cahaya hijau melesat dengan kecepatan menyilaukan sebelum berubah menjadi tali untuk mengikat pedang indah 7 lubang. Astaga, sementara Yang Meng melawan tanaman merambat, seorang wanita cantik dengan mata menggoda dan tubuh montok muncul. Setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan daya tarik feminin. Begitu dia muncul, dia berkata, "Pria besar, mengapa kamu tidak memberiku artefak surgawi?" Berdasarkan kata-katanya, jelas dia akrab dengan Yang Meng. "Kamu juga datang, He Chunli," kata Yang Meng dengan sedikit kerutan di wajahnya. Meskipun dia mengharapkan saingan lamanya untuk datang ke sini, dia tidak berharap untuk bertemu salah satu dari mereka begitu cepat. Alasan dia mencoba pergi begitu dia mendapatkan pedang indah 7 lubang adalah untuk menghindari bertemu dengan rival lamanya. Siapa yang tahu dia akan bertemu dengan salah satu dari mereka sebelum dia bisa melarikan diri. He Chunli, wanita cantik, memiliki Clear Heavens Divine Wood. Garis cahaya hijau yang telah menembak ke arah pedang indah 7 lubang sebelumnya adalah kayu surgawi-surgawi yang jelas. Pada saat ini, Clear Heavens Divine Wood milik He Chunli bertarung dengan Chao Divine Earth milik Yang Meng untuk mendapatkan Seven Orifices Sword Exquisite. Jelaskan kayu surgawi-surgawi. Duan Lingtian berhenti di jalurnya dengan kedatangan orang lain. Dia memandang Yang Meng dan He Chunli saling berhadapan, merasa seperti karakter kecil yang sedang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Saat Yang Meng dan He Chunli hendak bertarung, suara lain terdengar di udara. Yang Meng, He Chunli. Setelah itu, seberkas cahaya keemasan melesat melintasi langit seperti bintang jatuh menuju Clear Heavens Divine Wood He Chunli dan Chaos Divine Earth Yang Meng dan bergabung dalam pertarungan untuk Seven Orifices Exquisite Sword. Itu menandai kedatangan seorang anak muda dengan tubuh sedang dan wajah biasa. Namun, matanya cerah dan menusuk. Logam surgawi yang mendalam, itu juga dalam bentuk ke-8. Duan Lingtian mengangkat alis. Secara alami, mudah baginya untuk mengidentifikasi seberkas cahaya kemasan. Sama seperti itu, 3 elemen surgawi yang berbeda muncul. Yang paling penting, mereka semua dalam bentuk ke-8. Tak lama kemudian, suara seorang wanita terdengar di udara. "Kalian semua lebih awal." Seorang wanita berpakaian kuning muncul. Dia cantik, dan wajahnya halus. Terlepas dari penampilannya yang muda, matanya mengkhianati usianya, menunjukkan perubahan hidup. Astaga, setelah itu, seberkas energi biru keluar dari wanita berbaju kuning dan bergabung dalam pertarungan untuk mendapatkan pedang indah 7 lubang. Air suci pembersih dunia bentuk ke-8. Mata Duan Lingtian sedikit melebar. Pada titik ini, dia sudah mati rasa terhadap kemunculan tiba-tiba dari elemen surgawi. Satu-satunya yang hilang sekarang adalah Chaos Divine Flame. Begitu pikiran ini terbentuk di benak Duan Lingtian, bola api terbang dari jauh, tampak seperti matahari yang terik. Bab 3585, maaf, saya juga memilikinya penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Saat bola api semakin dekat, Duan Lingtian menyaksikan apa yang tampak seperti tali yang menembak ke arah pedang indah 7 lubang juga, bergabung dalam pertarungan. Dengan itu, semua 5 elemen surgawi hadir. Selain itu, 5 elemen surgawi berada dalam bentuk ke-8 mereka, sangat dekat dengan berevolusi ke bentuk ke-9 mereka. Bentuk ke-9 adalah bentuk terakhir dari 5 elemen surgawi. Dari sana, jika mereka berkembang lebih jauh, mereka akan mendapatkan jiwa dan membentuk tubuh fisik. Setelah itu, esensi dari elemen mereka akan tersebar di berbagai tempat sebagai elemen surgawi bentuk pertama. Saya tidak berharap menjadi yang terakhir tiba. Orang yang baru saja tiba mengenakan jubah merah. Seluruh orangnya diselimuti api, menyembunyikan penampilannya. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian tahu pendatang baru itu sengaja menyembunyikan penampilannya. Ini berarti bahwa pendatang baru harus terkenal di luar medan perang 9 serenitas. Adapun yang lain, mereka pasti menyamarkan penampilan mereka juga. Jika tidak, kemungkinan mereka tidak dikenal di luar medan perang 9 serenitis. Jika tidak, mereka tidak akan secara terbuka mengungkapkan elemen surgawi mereka. Bagaimanapun, bahkan para dewa mendambakan elemen divine,
apalagi elemen Divine bentuk ke-8 yang hampir berevolusi ke bentuk ke-9 mereka. Shou Huo, kamu sudah lama tidak kembali ke 9 Serenities Battlefield. Saya tidak berpikir Anda akan sengaja melakukan perjalanan ke sini. Saya kira bahkan Anda tidak dapat menolak artefak surgawi yang menonjol, kata wanita berpakaian kuning yang memiliki air suci pembersih dunia. Han Xuan, kamu tidak bisa menahan diri untuk datang juga, kan? Shou Huo, sosok yang diselimuti api, berkata, saya baru saja tiba. Yang Meng, He Chunli, dan Tan Jin tiba sebelum saya, kata Han Xuan sambil melirik ketiganya di dekatnya dengan senyum kecil di wajahnya. Aku tidak menyangka kita semua akan berkumpul seperti ini. Tan Jin, pemuda yang memiliki profound divine metal, berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya kita semua berkumpul di satu tempat. Memang, Yang Meng mengangguk. Pada titik ini, dia telah berhenti berkelahi dengan He Chunli. Lagi pula, jika mereka terus bertarung, itu hanya akan bermanfaat bagi 3 orang lainnya yang datang belakangan. Kurasa tidak ada dari kita yang akan menyerah pada artefak surgawi yang menonjol ini, kata He Chunli. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian sambil terus berkata, namun, sebelum hal lain, tidakkah menurutmu kita harus memastikan pemilik aslinya sudah mati terlebih dahulu? Lagi pula, kita tidak bisa membuat artefak divine yang menonjol mengakui kita selama pemiliknya masih hidup. Tidak ada gunanya bagi kita untuk memperebutkan pedang dengan pemiliknya. Kata-kata He Chunli langsung membuat Duan Lingtian menjadi target semua orang. Saya setuju. Yang Meng adalah yang pertama angkat bicara. Tatapannya berubah lebih dingin saat dia melihat Duan Lingtian. Setelah itu, Tan Jin mengangguk. Dari saat dia muncul sampai sekarang, dia mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Terlepas dari penampilannya yang tidak berbahaya, dia tidak bisa menyembunyikan rasa dingin dan keganasan yang melintas di kedalaman matanya. Aku tidak keberatan, Han Xuan menimpali. Baiklah, kalau begitu kita bunuh dia dulu, Shou Huo, yang baru saja tiba, berkata sambil mengangguk. Pada saat yang sama, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang Shou Huo pada saat ini, berbaris rapi seperti tentara yang terlatih. Mereka menggeram dan meraung, tampak ganas dan menakutkan. Mirip dengan Shou Huo, mereka juga diselimuti api. Dia tidak berubah sama sekali. Selain dia, siapa lagi yang membawa pasukan binatang buas saat mereka meninggalkan rumah? Yang Meng menggelengkan kepalanya. Tan Jin tertawa. Yang Meng, binatang Shou Huo bukanlah ilusi. Apa kau lupa bagaimana monster itu menembus pertahananmu saat terakhir kali kau melawan Shou Huo? Yang Meng mendengus. Itu hanya karena aku tidak menghindari binatang buasnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menembus pertahananku? Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa binatang buas itu kuat, kata Tan Jin sambil tertawa kecil. Pada saat ini, 7 lubang indah sepenuhnya dikendalikan oleh 5 elemen surgawi bentuk ke-8. Itu tidak bisa bergerak 1 inci, apalagi membantu Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dikelilingi oleh 5 pemilik elemen surgawi yang juga merupakan dewa perang bintang 9 yang kuat. Selain itu, ada juga pasukan binatang yang menunggu untuk menerkam Duan Lingtian. Mereka semua menatap Duan Lingtian dengan saksama, siap menerkam jika dia bergerak sedikitpun. Yang Meng berkata sambil menghela nafas, Duan Lingtian, satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Dia bahkan belum berusia 700 tahun. Saya tidak berpikir ada dewa perang bintang 9 yang begitu muda dalam sejarah semua alam Devata, apalagi medan perang 9 Serenities. Memang, prestasinya belum pernah terjadi sebelumnya di alam Devata dan medan pertempuran 9 Serenities. Tan Jin mengangguk. Dewa perang bintang 9 yang bahkan belum berusia 700 tahun. Jika bukan karena artefak surgawi yang menonjol, aku tidak akan tahan membunuhnya, He Chunli dengan sedikit penyesalan. Agar dia mati di tangan kita, kematiannya tidak akan sia-sia, kata Han Xuan. Setelah mendengar kata-kata 4 lainnya, Shou Huo mengejek. Jadi bagaimana jika dia jenius? Dia masih akan mati hari ini. Saya ingin tahu apakah hewan peliharaan saya akan membaik setelah melahap jenius yang tiada taranya. Menarik sekali, api di sekitar Shou Huo melonjak lebih tinggi setelah dia selesai berbicara. Sementara itu, ekspresi Duan Lingtian tidak sesuram yang diharapkan ketika dikelilingi oleh 5 dewa perang bintang 9 yang kuat. Faktanya,
Senyum kecil terlihat di wajahnya saat ini saat dia mengalihkan pandangannya ke 5 orang di sekitarnya. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum saat ini? Yang Meng, yang memperhatikan senyum di wajah Duan Lingtian, bertanya, bingung. Kemudian, dia berkata dengan mengejek, jangan bilang kamu sangat ketakutan sehingga kamu menjadi bodoh. Duan Lingtian tidak menanggapi kata-kata Yang Meng. Sebaliknya, dia berkata, kalian semua akhirnya ada di sini. Kelima orang itu tercengang dan bingung dengan kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian terus berkata, sebelum memasuki medan perang 9 keheningan, saya pernah mendengar tentang 5 dewa perang bintang 9 terkuat yang masing-masing memiliki elemen surgawi dengan bentuk tinggi. Kecuali seseorang percaya diri, seseorang tidak akan begitu saja mengungkapkan elemen surgawi. Saya yakin Anda semua pasti pernah menjaga profil rendah untuk tumbuh lebih kuat. Untuk mengungkapkan elemen surgawi Anda sekarang, Anda semua harus benar-benar percaya diri tentang kekuatan Anda. 5 dewa perang bintang 9 mengerutkan kening, tidak tahu apa yang Duan Lingtian maksudkan. Zhou Huo dengan belak-belakan berkata, karena kamu sadar kami adalah dewa perang 9 bintang terkuat di medan perang 9 Serenitis, kamu harus menyerah pada takdir dan mati. Jangan bilang kau berencana untuk melawan kami. Kalau tidak, Anda mungkin bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa setelah binatang buas saya dan saya selesai dengan Anda. Aku sudah lama menunggu kalian semua. Duan Lingtian terus berkata sambil tersenyum. 5 dewa perang bintang 9 masih bingung dengan kata-kata dan senyum Duan Lingtian ketika Duan Lingtian tiba-tiba melompat ke udara dan mendorong kedua tangannya keluar. Hanya dalam beberapa saat, siluet pohon besar muncul di belakangnya dan memadat menjadi fenomena ketuhanan pohon delima pohon delima. Setelah itu, energi besar mulai melonjak, mengaduk pusaran dengan Duan Lingtian di pusatnya. Yang Meng dan yang lainnya menganggap energi itu aneh, tetapi mereka tidak merasakan hal lain. Itu tidak mempengaruhi tubuh atau jiwa mereka sama sekali. Apa yang dia lakukan, meskipun tidak merasakan sesuatu yang luar biasa, 5 orang secara alami tahu bahwa Duan Lingtian tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Semakin mereka tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh dari energi itu, semakin tidak nyaman yang mereka rasakan. Tidak butuh waktu lama sebelum perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka masing-masing. Pada saat ini, He Chunli tiba-tiba berteriak, lihat. Elemen surgawi kita. Ketika yang lain berbalik untuk melihat, mereka melihat elemen surgawi mereka tidak lagi menahan pedang indah 7 lubang. Pada saat ini, 5 elemen surgawi menembak ke arah Duan Lingtian. Ketika mereka tiba di dekat Duan Lingtian, mereka mulai berputar di sekitar fenomena ketuhanan Pine Willow Divine Tree. Itu tampak seolah-olah 5 pita sedang melilit pohon pada saat ini. Apa yang terjadi? Ekspresi Yang Meng langsung berubah muram. Aku tidak bisa berkomunikasi dengan Chaos Divine Earth-ku. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Saya telah kehilangan koneksi dengan air suci pembersih dunia saya. Ekspresi Han Xuan berubah drastis. Demikian pula, yang lain juga menemukan bahwa mereka tampaknya telah terputus dari elemen surgawi masing-masing. Teknik macam apa ini? Mereka semua memandang Duan Lingtian dengan ekspresi ngeri di wajah mereka saat Duan Lingtian membawa 7 lubang indah kembali ke sisinya dengan lambaian tangannya. Dengan itu, aura dan energinya tumbuh semakin hebat. Setelah itu, bibir Duan Lingtian meringkuk menjadi seringai saat dia melihat 5 dewa perang bintang 9 terkuat di medan perang 9 Serenitis dan berkata, 5 elemen surgawi. Maaf, saya juga memilikinya. Petik 2, bab 3586, terima kasih untuk 5 elemen surgawi penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy, 5 elemen surgawi. Maaf, saya juga memilikinya. Begitu suara Duan Lingtian jatuh, sementara 5 dewa perang bintang 9 yang masing-masing memiliki elemen surgawi masih tertegun, energi yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Duan Lingtian. 5 warna berbeda dapat dilihat dalam energi. Pada saat ini, tawa terdengar di udara sebelum suara seperti anak kecil berkata, bagus sekali, nak. Saya tidak berpikir saya akan bisa naik ke surga hanya dengan satu lompatan, langsung berevolusi dari bentuk ke-7 ke bentuk ke-9. Suara seperti anak kecil milik Chaos Divine Earth milik Duan Lingtian. Saat ini, di antara 5 elemen surgawi Duan Lingtian, hanya api surgawi kekacauan yang berada dalam bentuk ke-8. 4 elemen surgawi lainnya berada dalam bentuk ke-7 mereka. 5 elemen surgawi Duan Lingtian sangat bersatu.
Mereka hidup berdampingan secara harmonis dalam tubuh Duan Lingtian. Setiap kali mereka bertemu elemen surgawi lainnya, mereka akan bergabung untuk menekan elemen surgawi lawan tanpa diskriminasi. Menurut pendapat mereka, manapun dari mereka yang meningkat, itu masih akan menguntungkan Duan Lingtian dan pada gilirannya akan menguntungkan mereka semua juga. Terima kasih, Tian kecil, kata air suci pembersih dunia Duan Lingtian. Namun, dia terdengar sedikit lesu dibandingkan sebelumnya. Jelas, dia belum sepenuhnya pulih. Faktanya, bahkan suara Chaos Divine Earth milik Duan Lingtian tidak seenergi biasanya. Sepertinya kita semua akan berevolusi menjadi bentuk ke-9. Kayu Clear Heavens Divine Duan Lingtian berkata dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Meskipun Chaos Divine Flame dan Profound Divine Metal milik Duan Lingtian tetap diam, Duan Lingtian tahu mereka tidak kurang bersyukur atau lebih bahagia dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, mereka adalah dua elemen surgawi yang telah bersamanya paling lama sehingga ada pemahaman diam-diam tertentu di antara mereka. 5 elemen surgawi, Yang Meng dan yang lainnya akhirnya merasakan sedikit keakraban dari energi aneh saat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu keakraban berasal dari elemen surgawi? Lagi pula, agar elemen surgawi mereka masing-masing berevolusi menjadi bentuk setinggi itu, mereka secara alami telah melahap banyak elemen surgawi lainnya. Karena itu, mustahil bagi mereka untuk tidak mengenali 5 elemen surgawi sekarang. 5 orang ini beruntung sampai sekarang. Mereka berhasil melahap hampir setiap elemen surgawi yang mereka temui di medan perang 9 Serenitis. Itu sebabnya mereka berhasil mengembangkan elemen surgawi masing-masing ke bentuk yang begitu tinggi. Jika keberuntungan adalah faktor utama untuk mendapatkan elemen surgawi di medan perang api penyucian, maka kekuatan adalah faktor utama untuk mendapatkan elemen surgawi di medan perang 9 Serenitis. 5 Dewa Perang Bintang 9 ini semuanya telah melalui fase di mana mereka harus berbaring di medan pertempuran 9 Serenitis untuk menghindari elemen surgawi masing-masing agar tidak diekspos dan dimakan. Lagi pula, pada tahap awal, mereka tidak sekuat sekarang, dan ada orang-orang yang lebih kuat dari mereka dan memiliki elemen surgawi. Hanya ketika mereka menjadi yang terkuat di Nine Serenities Battlefield, mereka berani mengungkapkan elemen surgawi mereka masing-masing. Selain sebagai Dewa Perang 9 Bintang, mereka semua memiliki elemen surgawi dengan bentuk tinggi. Dengan ini, mereka secara alami adalah yang terkuat di medan perang 9 Serenities. Meskipun memiliki kesamaan dan mengenal satu sama lain untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya mereka semua berkumpul di satu tempat. Daya tarik artefak divine yang menonjol terlalu kuat. Sialan, 5 elemen surgawi itu mencoba untuk melahap elemen surgawi kita masing-masing. He Chunli berteriak saat ekspresinya berubah drastis. Dia bisa merasakan energi kehidupan Duan Lingtian dan 5 elemen surgawi menarik elemen surgawinya. Tidak, ekspresi ketakutan muncul di wajah Han Xuan. Pada saat yang sama, energi beku meledak dari tubuhnya saat dia terbang menuju air suci pembersih dunia, meninggalkan embun beku di belakangnya. Dia tahu dia harus mengambil tindakan sekarang sebelum World Cleansing Divine Water miliknya dilahap oleh World Cleansing Divine Water lawannya. Dia tidak bisa kehilangan air suci pembersih dunianya bagaimanapun caranya. Percepat, kita harus merebut kembali elemen surgawi kita masing-masing. Yang Meng, Shou Huo, Tan Jin, dan He Chunli juga bergerak. 4 energi berbeda melonjak keluar dari tubuh mereka menuju inti pohon Dewa Dedalupinus Duan Lingtian yang tampaknya memiliki efek sedatif pada elemen surgawi mereka. Mereka tahu mereka harus membangunkan elemen surgawi mereka pada saat ini. Tak satu pun dari mereka yang mau membiarkan elemen surgawi mereka dilahap. Mereka semua telah memiliki elemen surgawi mereka untuk waktu yang lama. Mereka hanya berhasil mencapai tempat mereka hari ini karena elemen surgawi masing-masing. Itu normal bahwa mereka tidak mau kehilangan elemen surgawi mereka. Jika mereka tahu apa yang mereka ketahui sekarang, mereka tidak akan datang untuk artefak surgawi terkemuka Duan Lingtian. Bagaimanapun, artefak surgawi yang menonjol tidak layak kehilangan elemen surgawi masing-masing. Lagi pula, tidak hanya elemen surgawi yang menjadi sumber pertumbuhan cepat dan fondasi kuat mereka, tetapi dengan elemen surgawi, mereka akan menjadi luar biasa bahkan setelah mereka naik ke alam dewa. Selain itu, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi dewa tertinggi bahkan jika mereka bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan itu, bagaimana bisa artefak surgawi yang menonjol dibandingkan dengan elemen surgawi?
Ketika mereka mencapai puncak kekuatan mereka, mereka akan dapat memiliki banyak artefak divine terkemuka dengan jiwa artefak seperti yang mereka inginkan. Mereka bahkan tidak harus menjadi dewa tertinggi untuk mendapatkan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa. Begitu mereka menjadi kaisar dewa, mereka akan dapat dengan mudah mendapatkan artefak surgawi yang menonjol dengan kekuatan mereka. Selain itu, jika mereka belajar memalsukan senjata, pada saat mereka menjadi kaisar dewa, mereka bahkan dapat memalsukan artefak surgawi terkemuka mereka sendiri dengan jiwa artefak. Semuanya dipenuhi dengan penyesalan pada saat ini. Aku seharusnya tidak begitu serakah. Jika saya kehilangan profound divine metal saya karena artefak divine yang menonjol, bahkan jika saya mati, saya tidak akan bisa mati dengan tenang. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan kayu surgawi-surgawi yang jelas kembali. 5 dewa perang bintang 9 terbakar dengan kecemasan. Satu-satunya pikiran yang tersisa di benak mereka adalah untuk menyelamatkan elemen surgawi masing-masing. Mereka telah benar-benar lupa tentang pedang indah 7 lubang sekarang. Tidak ada hal lain yang penting kecuali elemen surgawi mereka. Begitu Han Xuan bergerak, Duan Lingtian bereaksi dengan cepat. Dia berteleportasi dan pindah untuk memblokir jalan Han Xuan. Terima kasih untuk 5 elemen surgawi. Kemudian, Duan Lingtian mengacungkan pedang indah 7 lubang sebelum dia membuangnya dan berkata, Huanger, itu semua milikmu. Karena elemen surgawi mereka menahan Anda sebelumnya, Anda dapat melampiaskan kemarahan Anda pada mereka. Dengan waktu yang cukup, Sister Water dan yang lainnya pasti akan dapat melahap elemen divine mereka dalam formasi 5 elemen divine devouring. Setelah itu, Duan Lingtian berdiri di samping dan menyaksikan dengan tangan di punggungnya. Sementara dia menyaksikan Huanger melawan Han Xuan dan yang lainnya dalam bentuk manusianya, dia akan melirik 5 elemen surgawi yang melahap elemen surgawi lainnya. Suara mendesing. Hanya dalam beberapa saat, Huanger membunuh Han Xuan dengan serangan dari pedang indah 7 lubang. Meskipun Han Xuan telah kehilangan air suci pembersih dunia, dia masih jauh lebih kuat dari Yue Chaokun, Ji Ying, dan yang lainnya yang sebelumnya telah dibunuh oleh Huanger. Alasan dia begitu mudah dikalahkan oleh Huanger adalah karena kondisi mentalnya. Bagaimanapun, dia terbakar dengan kecemasan memikirkan kehilangan air suci pembersih dunianya. Ketika dia akhirnya berhasil menenangkan diri, itu sudah terlambat. Astaga, 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 astaga. Setelah Han Xuan meninggal, 4 dewa perang bintang 9 yang tersisa membeku saat keringat dingin membasahi punggung mereka. Meskipun mereka tidak jauh dari Pine Willow Divine Tree, tidak satupun dari mereka berani bergerak sembarangan karena sosok yang bersinar dengan cahaya 7 warna berdiri di depan mereka. Mereka takut berakhir seperti Han Xuan. Bahkan binatang buas di belakang Shou Hou berhenti bergerak. Mata mereka bersinar dengan sedikit ketakutan juga. Dia telah menggunakan metode unik untuk menjinakkan Celestial Beast ini untuk digunakan sebagai senjata. Oleh karena itu, Celestial Beast bisa merasakan emosinya. Saat ini, dia dalam keadaan panik dan bingung, mempengaruhi Celestial Beast-nya juga. Huanger, yang mengenakan jubah 7 warna, berdiri di atas pedang saat dia menatap Yang Meng dan yang lainnya dengan dingin. Aura menusuk yang dia dan pedang indah 7 lubang pancarkan sepertinya mengingatkan yang lain untuk tidak bergerak. Hanya dengan gerakan sekecil apapun, sepertinya dia siap untuk menghunus pedangnya pada mereka, mengirim mereka ke kematian mereka. Bab 3587, Putus Asa Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Huanger, yang mengenakan jubah 7 warna, berdiri di atas pedang, tampak sangat agung. Huanger dalam jubah 7 warna berdiri di atas pedang, tampak sangat mulia. Sementara itu, Yang Meng, Tan Jin, dan 2 dewa perang bintang 9 lainnya membeku ketika segudang ekspresi melintas di wajah mereka ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mencapai elemen surgawi masing-masing, terutama sekarang karena Huanger menghalangi mereka. Seperti gunung yang tak tergoyahkan. Selain itu, ada juga 5 elemen surgawi Duan Lingtian yang sangat kuat juga. Duan Lingtian, Yang Meng berkata dengan suara rendah, jika Anda bersedia membiarkan saya dan Chaos Divine Earth saya pergi, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah menjadi musuh Anda dalam hidup ini. Di masa depan, jika aku berpapasan denganmu, aku bersumpah untuk mundur. Duan Lingtian, aku bersedia melakukan hal yang sama, kata Tan Jin buru-buru. Meskipun Shou Huo dan He Chun Li tidak mengatakan apa-apa, mereka juga menatap Duan Lingtian dengan penuh harap.
Jika Duan Lingtian menyetujui proposal Yang Meng dan Tang Jin, mereka akan membuat janji yang sama. Selama mereka bisa pergi dengan elemen surgawi mereka, mereka akan menjauh dari Duan Lingtian, setidaknya untuk saat ini. Duan Lingtian melirik Yang Meng dan Tan Jin sambil tanpa nada berkata, lebih baik jika kamu bergerak sekarang. Saya telah merencanakan begitu lama untuk memikat Anda semua di sini. Sekarang saya memiliki elemen surgawi Anda, tidak mungkin bagi saya untuk melepaskannya. Jika Anda ingin mereka kembali, Anda harus mendapatkannya kembali sendiri. Anda sebaiknya cepat. Saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukan apapun selain menyaksikan 5 elemen surgawi saya melahap milik Anda jika Anda tidak bertindak sekarang. Kata-kata Duan Lingtian seperti menambahkan bahan bakar ke api, memicu kemarahan mereka. Mereka memelototi Duan Lingtian yang acuh tak acuh dengan mata berkedip dengan niat membunuh. Duan Lingtian memang merasakan simpati untuk 4 dewa perang 9 bintang yang tersisa. Lagi pula, jika dia tidak menang, dia akan mati hari ini. Dia ragu mereka akan mengampuni dia jika peran mereka dibalik. Kami mungkin juga menyerang. Kita harus mendapatkan kembali elemen surgawi kita bahkan jika kita mati mencoba. Jika tidak, masa depan kita akan hancur, kata He Chun Li dengan suara rendah. Meskipun kehilangan elemen surgawi mereka tidak berarti bahwa mereka tidak dapat lagi mencapai keilahian, peluang mereka untuk menjadi dewa tertinggi atau bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi akan sangat berkurang. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa hancur dan tidak mau? He Chun Li, Zhou Huo, Yang Meng, dan Tan Jin terbiasa berdiri di atas yang lain. Bagaimana mereka bisa menerima berdiri dengan alasan yang sama dengan orang lain? Zhou Huo, kamu dan Yang Meng menahan jiwa artefak itu sementara He Chun Li dan aku berurusan dengan Duan Lingtian. Tan Jin berkata dengan suara rendah. Ekspresinya sangat muram saat ini. Mengapa kita harus menahan roh artefak itu? Zhou Huo bertanya dengan suara berat, jelas tidak puas. Dia telah melihat betapa menakutkannya Huanger, jadi jika mungkin, dia tidak ingin berurusan dengannya. Zhou Huo, aku tidak melakukan panggilan itu secara tiba-tiba. Anda memiliki pasukan binatang di perintah Anda, dan Yang Meng memiliki pertahanan terbaik di antara kita. Di antara kami berempat, kalian berdua adalah yang paling siap untuk melawannya, Tan Jin menjelaskan dengan jelas, tidak terkejut Zhou Huo keberatan. Zhou Huo, kata Yang Meng dengan ekspresi gelap, ini bukan waktunya untuk bertarung di antara kita sendiri. Jika kita membuang waktu lagi, elemen surgawi kita akan dilahap sepenuhnya. Saya yakin Anda tidak menginginkan itu. Jangan khawatir, aku akan menanggung beban serangannya. Yang perlu Anda lakukan adalah mendukung saya jika perlu. Zhou Huo tidak lagi menyuarakan keberatannya setelah Yang Meng berbicara. Dia bertukar pandang dengan Yang Meng sebelum mereka menembak dengan Yang Meng memimpin menuju Huanger yang berdiri kokoh di jalan mereka. Adapun Tan Jin dan He Chun Li, salah satu dari mereka bergerak menuju Duan Lingtian sementara yang lain bergerak menuju elemen surgawi. Tidak ada keraguan bahwa keempat dewa perang bintang 9 telah membuat keputusan yang tepat. Namun, mereka gagal mempertimbangkan satu faktor, mereka sekarang berada di formasi Duan Lingtian. Duan Lingtian telah mengatur formasi sesuai dengan instruksi air suci pembersihan dunia. Formasi perlu didukung oleh elemen surgawi kemudian akan menjadi inti dari formasi. Faktanya, yang memberi kekuatan pada formasi Duan Lingtian bukanlah 5 elemen surgawinya, tetapi 5 elemen surgawi dari 9 bintang dewa perang. Sebagai inti dari formasi, elemen surgawi akan berada dalam keadaan terbius saat energi mereka diserap. Inilah alasan mengapa Dewa Perang 9 bintang tidak dapat berkomunikasi dengan elemen surgawi mereka. Untuk lebih memastikan kesuksesannya, Duan Lingtian telah menggunakan energi vitalitas dari Pine Willow Divine Tree untuk meningkatkan 5 elemen Divine dan juga untuk menjaga elemen Divine 9 bintang Dewa Perang di tempatnya. Sebenarnya, metode untuk menghancurkan formasi itu tidak rumit. Seseorang hanya perlu menghancurkan atau merusak fenomena ketuhanan Pine Willow Divine Tree. Meski cara menghancurkan formasi tidak rumit, bukan berarti mudah. Bagaimanapun, fenomena ketuhanan Pine Willow Divine Tree sekarang dilindungi oleh elemen Divine dari 9 bintang Dewa Perang. Sebagai inti dari formasi dan sumber energi formasi, mereka secara tidak sengaja melindungi fenomena ketuhanan Pine Willow Divine Tree juga. Astaga, 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 ketika Yang Meng, Zhou Huo, dan pasukan binatang yang dipimpin oleh Zhou Huo bergegas menuju Huanger,
sinar pedang 7 warna mulai menghujani keduanya hanya dalam sekejap mata. Yang Meng bereaksi dengan cepat. Energi Mustard meledak dari tubuhnya dan membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya segera, menjaga sinar pedang 7 warna di teluk. Meskipun penghalang proaktif bergetar dan tampak seolah-olah akan hancur, itu bertahan dari serangan Huanger. Ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Yang Meng adalah dewa perang bintang 9. Bagaimana pemahamannya tentang hukum bumi bisa lemah. Selain itu, dia juga mendapat bantuan dari Tang Jin. Kamu hanya jiwa artefak. Perhatikan saat aku menghancurkanmu. Zhou Huo berteriak saat api menyembur dari tubuhnya. Nyala api itu begitu dahsyat dan panas sehingga tampaknya mampu membakar langit dan mendidihkan lautan yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya yang terbakar dengan api benar-benar pemandangan untuk dilihat. Mengaum. Begitu Zhou Huo bergerak, binatang buasnya juga bergegas keluar. Meskipun ketakutan melintas di mata mereka, mereka tidak ragu-ragu saat mereka maju. Bahkan ketika orang-orang di garis depan jatuh, orang-orang di belakang terus berbaris maju seolah-olah mereka tidak melihat rekan-rekan mereka dibantai. Yang Meng dan Zhou Huo menyadari betapa pentingnya bagi mereka untuk menghentikan Huanger sehingga Tang Jin dan He Chunli akan memiliki kesempatan untuk mengambil elemen surgawi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak menahan sama sekali ketika mereka bergerak. Meskipun akan lebih baik jika mereka bisa menghancurkan Huanger, setelah pertukaran pertama mereka tahu tidak mungkin melakukannya. Akan sulit untuk menahannya, apalagi membunuhnya. Pada saat ini, Yang Meng berteriak, Tang Jin, He Chunli, cepatlah. Kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Di sisi lain, Tang Jin yang bersinar dengan cahaya keemasan tampak mengintimidasi saat dia menembak ke arah Duan Lingtian sementara He Chunli terbang menuju elemen surgawi mereka secepat mungkin. Tang Jin, Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia melihat sosok emas yang menerkam ke arahnya. Tang Jin, salah satu dewa perang 9 bintang terkuat di medan perang 9 Serenitis, memahami hukum logam. Ini berarti kekuatan ofensifnya sangat kuat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Duan Lingtian mulai merasakan sedikit tekanan ketika menghadapi lawan seperti itu. Namun demikian, Duan Lingtian tidak panik. Sebaliknya, semangat juangnya melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika Tang Jin, yang memegang sinar pedang di tangannya, mendekat, Duan Lingtian menghilang ke udara tipis dari tempatnya berdiri sebelum muncul kembali di atas Tang Jin. Tang Jin bereaksi dengan cepat seolah-olah dia memiliki mata di atas kepalanya. Dia menginjak kakinya dan melesat ke udara seperti seberkas cahaya keemasan. Baut petir emas melintas di sekelilingnya saat dia menyerbu keluar disertai dengan suara ledakan yang menggelegar. Pada saat ini, ketika sepertinya tidak akan ada cukup waktu bagi Duan Lingtian untuk berteleportasi, Duan Lingtian berteriak, penguasaan Dao. Setelah casting Mastery Dao, Duan Lingtian melemparkan Space Sword Dao dan memobilisasi energi spasialnya. Meskipun dia untuk sementara kehilangan pedang indah 7 lubangnya, dia masih memiliki artefak surgawi biasa-biasa saja. Dia memiliki artefak surgawi lain. Awalnya, Tang Jin tidak berpikir akan sulit untuk mengalahkan Duan Lingtian karena dia memiliki artefak surgawi dan Duan Lingtian telah kehilangan pedang 7 lubang. Dia tidak berharap Duan Lingtian memiliki artefak surgawi lain bahkan jika itu adalah satu dengan jiwa artefak. Astaga, astaga, astaga. Sinar pedang yang terbentuk dari energi spasial secepat kilat saat mereka menembak ke arah Tang Jin. Tang Jin melemparkan tinju kanannya yang terbungkus sarung tinju. Energi dari hukum bumi melintas seperti sambaran petir emas saat dia meninju. Ketika kedua energi itu bertabrakan, ada keheningan sesaat sebelum suara ledakan terdengar di udara. Seluruh tempat tampak gelap sesaat sebelum kembali normal. Duan Lingtian dan Tang Jin yang berdiri di tengah ledakan tidak punya pilihan selain mundur dan membuat jarak di antara mereka. Keduanya tampak sedikit berantakan saat ini. Bab 3588, menghapus rintangan di jalannya dengan mudah. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy, pemahaman saya tentang hukum ruang tidak cukup kuat, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia hampir habis-habisan sebelumnya, tetapi dia hanya berhasil menandingi Tang Jin. Berdasarkan ini, dapat dilihat betapa mendalamnya pemahaman Tang Jin tentang hukum logam. Perlu dicatat bahwa dia juga telah menggunakan Mastery Dao dan Sword Dao, kekuatan kedua Dao juga signifikan. Bahkan kemudian, dia tidak menang.
Dia hanya bertarung imbang dengan Tan Jin setelah menggunakan sekitar 70% hingga 80% dari kekuatannya. Seperti yang diharapkan dari salah satu dewa perang 9 bintang terkuat di medan pertempuran 9 Serenitis, pikir Duan Lingtian dalam hati. Meskipun dia tahu lawannya kuat, dia masih kagum dengan mereka. Demikian pula, Tan Jin dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian juga. Duan Lingtian begitu kuat bahkan tanpa artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa. Tan Jin juga telah bertarung menggunakan semua kekuatannya sebelumnya, namun, dia bertarung imbang dengan Duan Lingtian. Ekspresinya segera berubah muram, dan matanya dipenuhi dengan kewaspadaan ketika dia melihat Duan Lingtian lagi. Dia menghela nafas lega dalam hati ketika dia melihat He Chunli mendekat ke elemen surgawi mereka dari sudut matanya. Bahkan jika dia gagal mengalahkan Duan Lingtian, setidaknya dia berhasil menahan Duan Lingtian cukup lama agar He Chunli menyelamatkan elemen surgawi mereka. Jika Yang Meng dan Zhou Huo melihat ini, mereka juga akan dibanjiri rasa lega. Sayangnya, mereka sepenuhnya fokus pada pertempuran Huanger pada saat ini untuk memperhatikan hal seperti itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh terganggu ketika melawan lawan yang begitu kuat. Jumlah binatang Zhou Huo perlahan berkurang. Mereka perlahan tapi pasti dikalahkan. Jelas mereka tidak akan bisa bertahan lama. Astaga, 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 astaga. Sinar pedang 7 warna yang mematikan terus menembak. Yang Meng dan Zhou Huo tahu jika mereka sedikit ceroboh, mereka mungkin akan mati. Jelaskan surga kayu surgawi. He Chunli maju tanpa hambatan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di depan fenomena ketuhanan Pine Willow Divine Tree. Dia melihat Clear Heavens Divine Wood dan berkata dengan penuh semangat, "Aku di sini untuk menyelamatkanmu." He Chunli tidak menyia-nyiakannya dan langsung menyerang. Tanaman merambat tebal muncul dari udara tipis, terbentuk dari energinya. Mereka berliku-liku menuju fenomena ketuhanan Pine Willow Divine Tree dan menyerangnya. Jelas dari gerakan mereka bahwa He Chunli bermaksud untuk menghancurkan fenomena ketuhanan pohon Willow pohon pinus. Ketika tanaman merambat melilit di sekitar fenomena ketuhanan Pine Willow Divine Tree, itu bersinar dengan cahaya 5 warna. Setelah itu, dengan paksa menolak serangan tanaman merambat. He Chunli terkejut dengan pertahanan yang kuat dari fenomena ketuhanan pohon dedalu pohon pinus. Dia telah menyerang dengan sekuat tenaga sebelumnya, namun, itu tidak berguna. Nyatanya, serangan He Chunli bukannya sia-sia. Mungkin, jika dia terus menyerang, dia akan mampu menembus pertahanan formasi. Namun, pada saat ini, ekspresi ngeri terlihat di wajahnya saat dia melihat Clear Heavens Divine Wood dan berseru tak percaya, "Clear Heavens Divine Wood, mengapa Anda membantu mereka?" Bukan hanya Clear Heavens Divine Wood milik He Chunli. He Chunli menemukan bahwa Profound Divine Metal milik Tan Jin, Chaos Divine Flame milik Zhou Huo, Chaos Divine Earth milik Yang Meng, dan bahkan air suci pembersih dunia Han Xuan yang telah mati membantu pohon Dewa Pine Willow untuk menahan serangannya. Dia bahkan lebih ngeri ketika dia menemukan elemen surgawi tampaknya sedikit meredup ketika dia menyerang. Sebaliknya, 5 elemen surgawi Duan Lingtian dan pohon Dewa Pinus Willow tampaknya tidak terpengaruh. Satu-satunya perubahan yang dapat dilihat dari 5 elemen surgawi Duan Lingtian adalah energi mereka yang berfluktuasi saat mereka terus melahap rekan-rekan mereka. Prosesnya agak lambat, tetapi setelah serangan He Chunli, kecepatannya meningkat. Seolah-olah He Chunli membantu mereka. Faktanya, ini semua berkat formasi pelahap 5 elemen surgawi. Air suci pembersih dunia telah hidup untuk waktu yang lama dan telah meramalkan segalanya. Itu telah mengantisipasi tindakan He Chunli dan telah membuat persiapan yang diperlukan. Itu formasi. Awalnya, He Chunli tidak mengerti mengapa serangannya melemahkan elemen surgawi mereka ketika dia menyerang pohon Dewa pohon Willow Pinus. Namun, dia menemukan jawabannya setelah dia menggunakan kesadaran surgawinya untuk menyelidiki. Dia menyadari bahwa elemen surgawi mereka memberikan energi ke pohon surgawi Pine Willow. Tidak hanya itu, tetapi 5 elemen surgawi mereka juga memberi daya pada formasi. Kemarahan He Chunli melonjak ketika dia menemukan ini. Sungguh tercela asteris. Dia tidak hanya berencana untuk mencuri elemen divine kita, dia bahkan membuat kita secara tidak sadar menyerang elemen divine kita. Saya tidak punya waktu untuk ini sekarang. Yang terpenting adalah menyelamatkan mereka. Tidak masalah jika mereka kehilangan sebagian energi mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah istirahat dan memulihkan diri.
He Chunli dengan cepat menjernihkan pikirannya dan mulai menyerang pohon Dewa Pine Willow lagi. Dia agak penasaran berapa lama fenomena ketuhanan Pine Willow Divine Tree dapat menahan serangannya dengan elemen Divine mereka melindunginya. Ketika He Chunli hendak menyerang lagi, dia melihat 5 elemen surgawi Duan Lingtian yang diselimuti oleh energi vitalitas yang kuat. Tepat sekali, bagaimana saya bisa melupakan mereka? Karena mereka begitu asyik melahap elemen surgawi kita, aku harus mengambil kesempatan itu dan menyerang mereka sekarang. Dengan itu, mereka akan sangat melemah, tidak dapat terus melahap elemen surgawi kita. Bahkan, saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan elemen surgawi kita melahapnya. Mata He Chunli bersinar terang. Dia tidak ragu untuk menyerang 5 elemen surgawi Duan Lingtian. Tanaman merambat beralih target dan meliuk ke arah 5 elemen surgawi Duan Lingtian segera. Namun, dia dengan cepat menemukan energi elemen surgawi mereka juga melindungi 5 elemen surgawi Duan Lingtian. Sialan, ini formasi lagi. He Chunli sangat frustrasi sehingga dia hampir batuk darah. Pada saat ini, elemen surgawi 9 bintang Dewa Perang semakin redup seiring kecepatan 5 elemen surgawi Duan Lingtian yang melahap mereka meningkat. Bagaimanapun, serangan He Chunli sebelumnya baru saja memberi mereka dorongan lagi. Marah, He Chunli terus menyerang, menghabiskan semakin banyak energi elemen surgawi mereka. Dia tidak peduli tentang ini sekarang karena elemen surgawi akan dapat memulihkan energi mereka nanti. Aku akan bisa menghabiskan energi elemen surgawi kita, dengan 2 pukulan lagi. Dengan itu, aku akan bisa menghentikan formasi, pikir He Chunli sambil matanya berbinar penuh harap. Namun, sebelum He Chunli menyerang, dia mendengar tangisan putus asa. Tan Jin, He Chunli, selamatkan aku. Ekspresi He Chunli berubah drastis. Dia berbalik tepat pada waktunya untuk menyaksikan Yang Meng dibunuh oleh jiwa artefak dari artefak surgawi terkemuka Duan Lingtian. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya, dan rasa takut segera membanjiri hatinya. Yang Meng memiliki pertahanan terkuat di antara mereka, tetapi bahkan dia tidak bisa menahan serangan jiwa artefak. Demikian pula, ekspresi Tan Jin juga berubah. Dia tidak berharap Yang Meng mati. He Chunli dan Tan Jin masih terkejut dengan kematian Yang Meng ketika mereka mendengar tangisan Shou Huo. Dengan kematian Yang Meng, Shou Huo telah kehilangan penghalang yang melindunginya. Dengan penghalang hilang, sinar pedang 7 warna bergegas keluar dan membunuhnya. Hanya dalam sepersekian detik, 2 dari 9 bintang Dewa Perang terkuat yang mendominasi medan perang 9 Serenities mati satu demi satu. Ketika He Chunli dan Tan Jin saling memandang, mereka melihat ketakutan bersinar di mata masing-masing. Mereka mulai terbang ke arah yang berbeda segera setelah mereka merasakan perhatian Huanger telah beralih ke mereka. Pada saat ini, mereka tidak lagi berpikir untuk menyelamatkan elemen surgawi mereka. Mereka hanya ingin menyelamatkan hidup mereka sendiri. Suara mendesing. Duo ini fokus untuk melarikan diri dan tidak berniat melawan Huanger sama sekali. Sayangnya, sudah terlambat. Hanya dalam sekejap mata, Huanger membunuh Tan Jin dengan pedangnya. He Chunli tidak terbang terlalu jauh sebelum dia mendengar tangisan Tan Jin. Wajahnya memucat ketika dia merasakan niat membunuh di punggungnya. Dia berhenti bergerak dan berbalik untuk melihat Duan Lingtian saat dia buru-buru berteriak, "Duan Lingtian, saya bersedia melayani Anda selama Anda mengampuni saya." Bab 3589, Pilihan Duan Lingtian mengabaikan He Chunli. Namun, Duan Lingtian tidak berharap Huanger berhenti mati begitu dia mendengar kata-kata He Chunli. Pada saat yang sama, sinar pedang 7 warna yang mengelilingi He Chunli juga berhenti. Setelah itu, Huanger bertanya dengan ragu, "Tuan, apakah Anda ingin mempertimbangkan sarannya?" He Chunli menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Huanger. Kemudian, dia memandang Duan Lingtian dengan penuh harap saat keringat menetes dari pelipisnya. He Chunli tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, 4 dari 9 bintang Dewa Perang terkuat di medan perang 9 Serenities tewas di tangan Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian dibingungkan oleh Huanger. Apakah dia pikir dia adalah orang yang baik hati? Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Huanger melalui transmisi suara, "Serang." Dengan itu, Huanger melepaskan pegangannya pada sinar pedang 7 warna yang mengelilingi He Chunli, membunuh He Chunli yang sedang menunggu jawaban Duan Lingtian. Dengan ini,
5 dewa perang 9 bintang teratas di medan perang 9 Serenitis semuanya mati. Kerja bagus, kata Duan Lingtian kepada Huanger dengan senyum di wajahnya. Setelah membungkuk pada Duan Lingtian, Huanger berbalik dalam seberkas cahaya 7 warna dan kembali ke pedang indah 7 lubang. Selanjutnya, Duan Lingtian melihat 5 elemen surgawinya yang melahap elemen surgawi 9 bintang dewa perang. Di antara 5 elemen surgawi Duan Lingtian, hanya api surgawi kekacauan yang berada dalam bentuk ke-8. 4 elemen surgawi lainnya hanya dalam bentuk ke-7. Namun demikian, dengan bantuan formasi pelahap 5 elemen surgawi, mereka mampu melahap rekan-rekan mereka. Tidak hanya elemen surgawi 9 bintang dewa perang teratas yang dilahap oleh 5 elemen surgawi Duan Lingtian, tetapi mereka juga memberi daya pada formasi yang menempatkan mereka dalam keadaan terbius. Formasi tidak akan begitu efektif jika bukan karena persiapan ekstensif Duan Lingtian dan World Cleansing Divine Water. Untungnya, saya memiliki Sister Water di pihak saya, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia menatap air suci pembersih dunia. Duan Lingtian dan World Cleansing Divine Water telah membuat rencana ini sejak mereka meninggalkan wilayah independen yang menampung kuil judul utama. Pada saat itu, ketika 5 elemen surgawi telah bekerja sama untuk membantunya melarikan diri dari 2 Raja Dewa, air suci pembersih dunia telah memberitahunya tentang rencananya untuk membentuk formasi pelahap 5 elemen surgawi. Pada saat itu, air suci pembersih dunia telah menekankan betapa pentingnya baginya untuk memiliki kekuatan untuk mengalahkan 5 dewa perang bintang 9 teratas di medan pertempuran 9 Serenitis tanpa bantuan 5 elemen surgawi sebelum mereka dapat mengimplementasikan rencana mereka. Air suci pembersih dunia juga telah membuat rencana untuk menggunakan pedang indah 7 lubang sebagai umpan. Namun demikian, air suci pembersihan dunia terkejut melihat betapa cepatnya rencana itu dijalankan. Menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa berbakatnya Duan Lingtian, akan membutuhkan setidaknya 10 tahun baginya untuk tumbuh cukup kuat bagi mereka untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Namun, dia tidak hanya dengan cepat tumbuh cukup kuat untuk melaksanakan rencana mereka, dia bahkan berhasil dengan bantuan Huanger. Duan Lingtian terus melihat 5 elemen surgawinya saat dia berpikir dalam hati, setelah melahap elemen surgawi ini, bahkan jika Sister Water dan yang lainnya tidak berevolusi ke bentuk ke-9, mereka masih akan sangat dekat untuk berevolusi menjadi bentuk ke-9 mereka. Membentuk. Namun, tidak ada keraguan bahwa Senior Chow Divine Flame akan dapat berevolusi menjadi bentuk ke-9 segera setelah melahap rekannya. 5 elemen surgawi terus melahap rekan-rekan mereka dengan kecepatan yang meningkat. Setengah hari kemudian, Tian kecil, seru air suci pembersih dunia. Kakak air, kenapa kalian semua berhenti? Duan Lingtian memandang air suci pembersih dunia dengan ekspresi bingung di wajahnya ketika dia menemukan 5 elemen surgawi telah berhenti melahap rekan-rekan mereka. Tian kecil, kami sekarang mampu berevolusi menjadi bentuk ke-8 kami dengan energi yang telah kami habiskan. Faktanya, Chaos Divine Flame akan dapat berevolusi menjadi bentuk ke-9-nya. Adapun kami berempat, bahkan jika kami menghabiskan energi yang tersisa di rekan kami tidak akan dapat berevolusi ke bentuk ke-9 dulu. Demikian pula, api surgawi Chow tidak lagi membutuhkan pasangannya. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk menggunakan energi yang tersisa dari 5 elemen surgawi lainnya untuk membantu Anda memecahkan penghalang dari medan perang 9 keheningan dan mengirim Anda ke medan perang alam. Setelah Anda memasuki realm battlefield, Anda akan dapat pergi ke realms of gods. Bukankah Anda sudah lama ingin pergi ke tanah persembahan surgawi? Ada banyak alam dewa jadi saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat pergi ke alam persembahan surgawi secara khusus. Pergi ke alam dewa. Duan Lingtian berhenti bernapas sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Dia tidak menyangka dia akan bisa pergi ke alam dewa sebelumnya. Meski begitu, dia tidak terbawa suasana. Sebaliknya, dia dengan tenang bertanya, Sister Water, apakah Anda yakin ini tidak akan memengaruhi Anda dan elemen surgawi lainnya? Meskipun akan sangat bagus jika saya bisa pergi ke alam dewa lebih awal, tinggal di medan perang 9 Serenitis atau alam Devata sedikit lebih lama tidak akan banyak mempengaruhi saya. Terlebih lagi, dengan energi roh langit dan bumi di dunia kecilku yang berasal dari sisa alam dewa, kultivasiku tidak akan tertinggal bahkan setelah aku mencapai keilahian. The World Cleansing Divine Water menghela nafas sebelum berkata, segalanya tidak lagi sesederhana itu. Sekarang berita telah menyebar tentang artefak surgawi terkemuka Anda dengan jiwa artefak,
hanya akan ada lebih banyak orang di alam Devata yang mengejar Anda. Selain itu, tidak bijaksana menunggu di sini sampai lorong antara alam Devata dan alam dewa dibuka kembali. Anda dapat yakin bahwa para dewa akan segera mengetahui tentang pedang indah 7 lubang Anda saat itu. Dengan itu, Anda akan berada dalam situasi yang lebih sulit. Ada juga para dewa di alam Devata sekarang. Kamu bukan tandingan mereka sekarang. Duan Lingtian terdiam setelah mendengar kata-kata air suci pembersih dunia. Dia sangat menyadari situasinya sehingga dia tahu air suci pembersihan dunia benar. The World Cleansing Divine Water terus berkata, selain itu, yang lain dan saya akan tidak aktif untuk waktu yang lama sementara kami mencerna energi yang telah kami konsumsi. Ini berarti kami tidak akan dapat membantu Anda jika Anda mengalami masalah. Mempertimbangkan segalanya, saya pikir yang terbaik bagi Anda untuk pergi ke alam dewa terlebih dahulu. Anda tidak perlu khawatir menjadi sasaran selama 300 tahun ke depan. Selain itu, menghabiskan 300 tahun di alam dewa lebih bermanfaat daripada tinggal di alam dewata selama 3000 tahun. Secara alami, ini hanya saran. Keputusan ada di tangan Anda. Lagi pula, untuk pergi ke alam dewa, kami harus mengirim Anda ke medan perang alam terlebih dahulu. Medan perang Rilem penuh dengan bahaya sehingga akan sulit untuk bertahan hidup di sana. Duan Lingtian terdiam untuk waktu yang lama saat dia merenungkan kata-kata air suci pembersihan dunia. Kata-katanya telah menyentuh nada di hatinya. Sebelumnya, dia tahu dia tidak perlu terlalu khawatir ketika 5 elemen surgawinya diekspos di depan Wu Hongqing, Master Kuil dari kuil judul utama, dan Mi Xuan, mantan pemimpin klan dari klan Pantom. Dia tahu mereka tidak akan mengekspos 5 elemen surgawinya karena mereka menginginkan 5 elemen surgawi untuk diri mereka sendiri. Namun, itu berbeda untuk pedang indah 7 lubang miliknya karena terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Mustahil untuk menghentikan penyebaran berita. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini tahu tidak ada kemungkinan mereka merebut pedang indah 7 lubang dari Duan Lingtian. Bab 3590, Klan Burung Neraka Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy ketika 5 elemen surgawi terungkap, Duan Lingtian hanya harus menghadapi ancaman dari Wu Hongqing, Master Kuil dari kuil judul, dan Mi Xuan. Namun, dia harus berurusan dengan hampir semua orang dari berbagai alam devata karena paparan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak. Mungkin, dia bisa bersembunyi di salah satu alam duniawi. Namun, itu akan merugikan kultivasinya karena dia mungkin terbuai dengan rasa puas diri di alam duniawi. Selain mendapatkan elemen surgawi dari 5 dewa perang bintang 9 teratas di medan perang 9 Serenitis, ini juga salah satu alasan dia memutuskan untuk datang ke medan perang 9 Serenitis. Baik, saya akan pergi ke Realm Battlefield untuk memasuki Realm of Gods, Sister Water. Namun, sebelum saya pergi, saya ingin mencari tempat untuk keluarga saya untuk menetap, kata Duan Lingtian dengan tegas. Dia tahu ini adalah pilihan terbaik yang tersedia untuknya. Dia tidak mampu bersembunyi di alam duniawi karena itu akan mempengaruhi kondisi mental dan kultivasinya. Meskipun dia tahu ketekunan dan keberuntungannya berkontribusi besar pada kecepatan kemajuannya, kondisi mentalnya dan keadaan tempat dia berada memainkan peran besar juga. Oleh karena itu, dia tahu bahwa bersembunyi di alam duniawi yang damai akan menumpulkan ujung-ujungnya. Saya tahu Anda akan membuat pilihan yang tepat, kata air suci pembersih dunia, jelas tidak terkejut. Kami akan menembus penghalang dari 9 Serenitis Battlefield dan mengirim Anda ke Realm Battlefield setelah kami menemukan tempat untuk Anda. Keluarga untuk menetap. Setelah 5 elemen surgawi membawa energi yang tersisa dari rekan-rekan mereka ke dunia kecil Duan Lingtian menonaktifkan formasi pelahap 5 elemen surgawi sebelum dia diam-diam meninggalkan medan perang 9 keheningan. Ketika dia tiba di alam Devata, dia memastikan dia tidak diikuti saat dia melakukan perjalanan ke tempat transportasi yang akan membawanya ke alam duniawi. Sementara Duan Lingtian berada di alam duniawi mencari tempat yang aman bagi keluarganya untuk menetap, keributan besar meletus di berbagai alam devata karena kematian Yang Meng dan yang lainnya. Bagaimana mungkin kematian Dewa Perang 9 bintang teratas yang telah mendominasi medan perang 9 Serenitis untuk waktu yang lama tidak menyebabkan keributan? Selain Zhou Huo, 4 Dewa Perang Bintang 9 lainnya selalu menyembunyikan identitas mereka ketika mereka melakukan perjalanan alam devata dan berkultivasi dalam pengasingan. Meskipun berkultivasi dalam pengasingan, mereka bukannya tanpa keluarga atau teman. Karena alasan ini,
kematian mereka tidak luput dari perhatian dan bahkan mulai menyebar. Misalnya, Yang Meng berasal dari klan Titan. Klan Titan adalah klan kuno yang terdiri dari keturunan antara manusia dan makhluk unik. Bertahun-tahun yang lalu, klan Titan hampir dimusnahkan karena mereka telah memprovokasi Kaisar Surgawi. Meskipun beberapa dari mereka berhasil bertahan hidup, mereka harus hidup dalam persembunyian, takut membawa bencana bagi klan jika kelangsungan hidup mereka ditemukan. Oleh karena itu, mereka menaruh harapan mereka pada Yang Meng, berharap dia akan tumbuh cukup kuat sehingga mereka tidak lagi harus hidup dalam persembunyian. Ketika dia pertama kali mendapatkan Chaos Divine Earth dan perlahan-lahan mengembangkannya menjadi bentuk ke-8, anggota klannya semakin berharap. Bagaimanapun, dengan Chaos Divine Earth, dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi dewa tertinggi dan bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang mengharapkan dia binasa di medan perang 9 Serenitis ketika dia mencoba untuk mendapatkan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak. Di perkebunan klan Titan, selusin orang yang selamat dari klan Titan berkumpul pada saat ini, mencoba mencari tahu bagaimana Yang Meng meninggal. Siapa yang membunuh Ameng? Bahkan jika 4 lainnya bergabung, mereka tetap tidak akan bisa membunuhnya. Bagaimanapun, pertahanannya sangat kuat karena Chaos Divine Earth dan Hukum Bumi, 4 dari mereka bergabung, mereka masih tidak mampu membunuhnya. Dengan kemampuan bertahannya dan bantuan dari Chaos Divine Earth, dia masih bisa melarikan diri. Ameng adalah nama asli Yang Meng. Dia secara acak menggunakan nama keluarga, yang ketika dia memasuki medan perang 9 Serenitis. Mirip dengan klan Titan, mereka yang dekat dengan He Chun-li, Han Xuan, dan Tan Jin juga hancur oleh kematian mereka. Mereka semua bertanya-tanya siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Sebelum Tan Jin meninggal, dia telah mencoba mengirim pesan kepada adiknya yang juga berada di Nine Serenities Battlefield. Namun, dia segera menyadari itu sia-sia karena formasi pelahap 5 elemen surgawi mencegahnya untuk menghubungi orang lain. Di antara 5 dewa perang bintang 9, Shou Ho memiliki identitas paling istimewa. Nama aslinya adalah Zhong Yan. Zhong Yan milik kekuatan kelas surga yang terkenal yang disebut klan burung neraka. Dia adalah hibrida dari manusia dan burung neraka. Klan burung neraka adalah klan binatang di neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Di masa lalu, mereka akan membawa bencana ke berbagai alam Devata. Akibatnya, banyak kaisar dewa yang kuat dari alam dewa turun dan menekan mereka. Karena klan memiliki banyak dewa-dewa dan kaisar dewa di alam dewa, tidak ada seorang pun di alam dewata yang berani membalas mereka. Dalam keadaan normal, blasteran seperti Zhong Yan akan dijauhi oleh klan burung neraka. Namun, karena bakatnya dan pengakuan dari Chaos Divine Flame yang telah ada di klan selama beberapa generasi, ia menjadi putra suci dari klan burung neraka dan hanya berperingkat di bawah pemimpin klan dan beberapa tetua tertinggi. Tak perlu dikatakan, klan memandangnya sebagai harapan mereka. Pembangkit tenaga listrik terkuat yang datang dari klan hanyalah Kaisar Dewa. Dengan Zhong Yan, mereka mungkin menghasilkan dewa tertinggi atau bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ketika saatnya tiba, klan burung neraka akan mampu naik ke jajaran kekuatan besar seperti klan Kilin di surga 10.000 binatang. Sayangnya, putra suci mereka, Zhong Yan, juga dikenal sebagai Shou Huo, telah tewas. Pemimpin klan dari klan burung neraka meraung, kita harus mencari tahu siapa yang membunuh Zhong Yan. Apakah itu Duan Lingtian atau salah satu dari 4 orang itu, kami akan membunuh mereka dan mereka yang terkait dengan mereka. Setelah itu, klan burung neraka mengirim banyak kaisar surgawi ke 9 Serenities Battlefield untuk menyelidiki keberadaan Duan Lingtian dan 4 dewa perang bintang 9 lainnya. Namun, itu sia-sia karena Duan Lingtian telah meninggalkan medan perang 9 Serenities sementara 4 dewa perang 9 bintang lainnya telah mati. Sementara itu, Duan Lingtian membawa keluarga dan teman-temannya ke alam duniawi yang tidak diketahui dan menemukan sebuah pulau yang indah dan terpencil yang tampak seperti surga itu sendiri. Tidak ada manusia di sekitar karena laut penuh dengan binatang buas. Aroma bunga meresap ke udara di pulau itu, dan suara kicau burung terdengar merdu di udara. Ketika Duan Lingtian membawa keluarga dan teman-temannya keluar dari dunia kecilnya, pulau yang sebelumnya sepi menjadi lebih hidup. Namun, binatang buas di laut mulai muncul ke permukaan ketika mereka merasakan aura manusia. Mereka berenang menuju pulau itu, kelaparan akan daging manusia. Sayangnya,
Mereka semua dibunuh oleh Duan Niantian, putra Duan Lingtian. Darah binatang menodai pulau dan laut menjadi merah, memperingatkan binatang lain. Setelah mereka tenang, Duan Lingtian berbicara dengan ayah dan ibunya, Duan Rufeng dan Li Rou, sebelum dia pergi. Ayah, ibu, tolong tinggal di sini sebentar. Ingatlah untuk tidak kembali ke alam Devata apapun yang terjadi. Tunggu selama 300 tahun. Saya berjanji untuk kembali dengan KR pada waktu itu. Tianer, jaga dirimu, kata Duan Rufeng dengan sungguh-sungguh. Sedikit kebanggaan bisa dilihat di matanya ketika dia melihat putranya yang luar biasa. Tianer, ketika kamu berada di alam dewa, ingatlah untuk tidak keras kepala. Anda harus tahu kapan harus mundur untuk maju. Kamu harus menjaga dirimu sendiri, kata Li Rou cemas. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak memberitahu orang tuanya bahwa dia akan memasuki alam dewa melalui medan perang alam untuk mencegah mereka terlalu khawatir. Dia telah berbohong dan memberitahu mereka bahwa dia akan dapat memasuki alam dewa melalui medan perang 9 keheningan.